Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvayanti dengan NIM 24650214 dari kelas E. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari Sistem Informasi Geografis. Langsung saja kita ke pembahasannya dengan judul Sistem Informasi Geografis Tata Guna Lahan di Kabupaten Sleman. Sistem informasi geografis atau SIG merupakan suatu sistem berbasis komputer yang memiliki kemampuan untuk menyimpan, memanipulasi, menganalisa, dan menampilkan kembali kondisi-kondisi alam dengan bantuan data spasial dan data non-spasial atau atribut. SIG juga mendukung pengambilan keputusan dalam perencanaan dan pengelolaan penggunaan lahan, sumber daya alam, dan lain-lainnya. Tata guna lahan sangat penting sebagai pengembangan lahan yang berpotensi untuk suatu jenis tanaman agar tidak terjadi kerusakan pada tanaman dan lahan yang digunakan. Kabupaten Sleman mempunyai lahan perkebunan yang sangat luas dan subur serta memiliki iklim tropis basah yang berpengaruh pada kesuburan tanaman. Dengan adanya banyak hal yang mempengaruhi jenis tanaman untuk suatu lahan tertentu, maka diperlukan suatu sistem yang dapat menampilkan informasi spasial dan non-spasial yang berkaitan dengan tata guna lahan di Kabupaten Sleman. Sini ada pendahuluan yang pertama. Sistem Informasi Geografis atau SIG merupakan suatu sistem berbasis komputer yang memiliki kemampuan untuk menyimpan, memanipulasi, menganalisa, dan menampilkan kembali kondisi-kondisi alam dengan bantuan data spasial dan data non-spasial atau atribut. SIG juga mendukung pengambilan keputusan dalam perencanaan dan pengelolaan, penggunaan lahan, sumber daya alam, dan lain-lainnya. Metode Sistem Informasi Geografis atau SIG juga dapat menyelesaikan pekerjaan penyesuaian tata ruang lahan pertanian berdasarkan konsep tanah pertanian dan persyaratan penyesuaian lahan pertanian dalam perencanaan penggunaan lahan. 1. Sistem Informasi Geografis atau SIG memiliki keuntungan dalam mengintegrasikan multi-resource data, query yang statistik, analisis spasial, dan visualisasi. Ini memiliki makna yang signifikan untuk membawa SIG ke dalam berbagai bidang pemetaan lahan seperti penyesuaian lahan pertanian dan lahan berkelanjutan. Beberapa penelitian membahas teknologi dan metode yang mewujudkan otomatisasi kerja manajemen perencanaan penggunaan lahan dan informasi dengan menggunakan ArcGIS dan teknik basis data, serta teknik pengembangan perangkat lunak. Dalam proses pengelolaan penggunaan lahan, efisiensi penggunaan lahan konstruksi yang rendah dapat menyebabkan lebih banyak jenis lahan lainnya menjadi lahan konstruksi dan dengan demikian juga akan mempengaruhi jumlah lahan budidaya, sekaligus mengurangi lahan ekologis. Pesatnya perkembangan teknologi gambar pada pencitraan lahan, metode klasifikasi menjadi semakin matang. Sedangkan perbedaan penggunaan lahan di era build-up masih menjadi masalah yang tidak bisa begitu saja tergantung pada karakteristik spektral. Tata guna lahan sangat penting sebagai pengembangan lahan yang digunakan hasil yang diperoleh dengan menggunakan GIS dalam studi geogovernance. Dengan menganalisis peta, tema, seringkali mungkin untuk menemukan solusi untuk situasi kritis lingkungan, sosial, ekonomi, atau lainnya yang terlibat dalam pengelolaan penggunaan lahan. Dalam beberapa tahun terakhir, telah ada banyak diskusi tentang bagaimana teknik GIS yang pernah digunakan dalam mempelajari dan mengkarakterisasi suatu wilayah menjadi alat yang sangat diperlukan untuk merencanakan pembangunan suatu daerah, karena mereka dapat memperhitungkan semua masalah yang terkait dengan masalah berkelanjutan. Tanah konstruksi adalah elemen dari jenis konstruksi proyek dan pembangunan ekonomi dan sosial. Keterbatasan sumber lahan dan konsolidasi lahan pertanian membuat perbedaan pasokan tanah lebih menonjol. Model GIS secara signifikan dan memberikan solusi untuk masalah penggunaan lahan. Potensi dan pola konsolidasi lahan industri berdasarkan sistem efisiensi penggunaan lahan konstruktor yang rendah dan menyebabkan lebih banyak jenis lahan lainnya menjadi lahan konstruksi. Dan dengan demikian, juga akan mempengaruhi jumlah lahan budidaya sekaligus mengurangi lahan ekologis. Kabupaten Sleman mempunyai lahan perkebunan yang sangat luas dan subur serta memiliki iklim tropis basah yang berpengaruh pada kesuburan tanaman. Dengan adanya banyak hal yang mempengaruhi jenis tanaman untuk suatu lahan tertentu, maka diperlukan suatu sistem yang dapat menampilkan informasi spasial dan non-spasial yang berkaitan dengan tata guna lahan di Kabupaten Sleman. Yang kedua itu ada metode penelitian, sistem informasi geografis. SIG atau Sistem Informasi Geografis adalah suatu sistem berbasis komputer yang digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi informasi geografis. SIG tersusun atas beberapa lapisan atau layar dan relasi. SIG memberikan data dan informasi sesuai dengan letak geografis.
SIG merupakan sistem yang berbasiskan komputer atau CBIS yang digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi informasi-informasi geografis. SIG dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis objek-objek dan fenomena di mana lokasi geografis merupakan karakteristik yang penting atau kritis untuk dianalisis. Dengan demikian, SIG merupakan sistem komputer yang memiliki 4 kemampuan berikut dalam menangani data yang berreferensi geografis. Saat ini SIG sudah banyak dikembangkan dan diterapkan oleh berbagai disiplin ilmu dan bidang aplikasi seperti survei pemetaan, pertanian, teknik sipil, planologi, geografi, geologi, kehutanan, navigasi, dan transportasi. Walaupun diterapkan pada berbagai bidang ilmu, namun jika diperhatikan terdapat beberapa komponen mendasar yang digunakan dalam sistem informasi geografis. Komponen-komponen sistem informasi geografis tersebut adalah data input, data manajemen, manipulasi, data dan analisis, serta data output dan data input. Input data adalah suatu prosedur untuk mengubah data ke dalam bentuk yang dapat dibaca oleh komputer dan menulis data tersebut ke basis data SIG. Input data merupakan masalah besar untuk implementasi SIG. Biaya awal pembuatan basis data biasanya 5-10 kali biaya untuk hardware dan software SIG. Ada dua jenis data yang dimasukkan ke sebuah SIG, data spasial dan data atribut non-spasial. Data spasial adalah data yang bisa dihubungkan ke lokasi pada ruangan geografis, biasanya melalui fitur pada peta, titik, garis, atau area, dan area digunakan merepresentasikan fitur geografis seperti jalan, danau, bangunan, atau hutan. Data atribut non-spasial menyediakan deskripsi informasi seperti nama jalan, kadar garam danau, atau komposisi dari suatu hutan, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Gambar ini adalah data spasial dan yang ini adalah data atribut. Data manajemen SIG berisi fungsi-fungsi yang dibutuhkan untuk menyimpan dan mengambil data dari basis data. Metode yang digunakan untuk mengimplementasikan fungsi tersebut mempengaruhi efisiensi sistem melakukan semua operasi dengan data. Ada beberapa variasi metode yang digunakan mengorganisasi data. Misalnya, cara untuk menstrukturkan data atau struktur data dan cara-cara data tersebut berhubungan atau organisasi basis data. Yang C. Manipulasi data dan analisis. Manipulasi data dan analisis berfungsi untuk menentukan informasi yang dapat dihasilkan oleh SIG. Fungsi analisa dan manipulasi data menggunakan data spasial dan data atribut pada basis data SIG untuk menjawab pertanyaan mengenai dunia nyata. Yang D. Data output. Fungsi output atau laporan pada SIG bervariasi pada kualitas, akurasi, dan dalam pengurangan penggunaan data pada kemampuan yang tersedia. Laporan bisa berupa peta, tabel nilai, atau teks pada hard copy seperti kertas atau soft copy file elektronik. Kabupaten Sleman. Secara geografis, Kabupaten Sleman terletak di antara 107 derajat Celcius atau 1503 dan 107 derajat 2930 bujur timur. Lintang selatan, wilayah Kabupaten Sleman termasuk beriklim tropis basah. Kabupaten Sleman memiliki komoditas unggulan di bidang perkebunan tembakau, rakyat, mendong, dan kopi. Hampir setengah luas wilayah Sleman merupakan tanah pertanian yang subur dengan didukung irigasi teknis di bagian barat dan selatan. Keadaan jenis tanahnya dibedakan atas sawah, tegal, pekarangan, hutan, dan lain-lain. Berikut komoditas paling unggul di Kabupaten Sleman beserta parameter tanamannya yaitu 1. Tembakau. Ketinggian lahan pada ketinggian 200-300 mdpl dengan suhu harian sekitar 21-30 derajat Celcius. Jenis tanah, pH tanah 5-6, jenis regosol atau andosol. Curah hujan rata-rata 200 mm per tahun. Di sini ada juga untuk curah hujan. Analisis spasial. Analisa spasial merupakan tahap penting dalam perancangan sistem informasi geografis, di mana dalam tahap ini kita dapat merepresentasikan permukaan bumi pada basis data sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis yang diaktifkan dengan menggunakan ARC-V33 dapat menampilkan informasi data geografis untuk pengembangan lahan perkebunan. Analisa spasial yang dilakukan dapat menentukan jenis tanaman yang cocok di suatu lahan perkebunan pada tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Sleman. Adapun sistem referensi dari artikel ini yaitu sebagai berikut. Oke, mungkin itu saja penyelesaian tugas dari mata kuliah sistem informasi geografis. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.